Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibika Mustafa Muhammadin wa ala alihi washabihi asma'in. Nama ba'du. Semua jajaran direksi dan komisaris Bank Mandiri yang saya hormati, utamanya Ibu Desi Wahyuni selaku pimpinan Semarang, Ibu Sulistriana selaku pimpinan Kudus, Bapak, dan di sini juga hadir Bapak Rosidi dari Mabes, Bapak Abdus Syakur dari Telkom, semua yang saya hormati. Ini kalau mempersiapkan ngaji kitab Kasyifatus Saja dikarang oleh Syekh Nawawi. Syekh Nawawi itu ulama top Indonesia yang hidup di Mekah, juga meninggal di Mekah. Dulu di antara kearifan buyut-buyut kami, leluhur kami, itu kalau cerita itu enggak apa-apa kamu mondok di Mekah di sana, tapi bawa pohon yang hidup di Indonesia. Jadi artinya bawa manhaj, metode dakwah yang bisa hidup di Indonesia. Ini penting kata Mbah Mun, karena wa ma arsalna min rasulin illa bilisani qaumi. Semua rasul diutus itu pasti sesuai kultur kaumnya. Saya punya sedikit cerita tentang kultur. Kultur itu nilai yang disepakati masyarakat, meskipun persepsi itu salah. Saya cerita sedikit tentang keunikan kultur. Nabi Yunus itu nabi. Di mana-mana nabi itu mengajak ke tauhid, ajaran yang benar ini. Dan dulu nabi itu nggak punya polisi, nggak punya densus, jadi nggak bisa nabi nyuruh yang nggak setuju tangkap, itu nggak bisa. Tapi punya Tuhan. Jadi kalau yang tidak percaya dakwahnya itu ancamannya adab. Dulu itu nggak ada polisi, nggak ada pengadilan, sehingga kalau ada kesalahan itu ancamannya itu akan turun apa? Adab, siksa itu. Sekarang kan kalau kita jadi pemimpin kan agak enak itu, punya keamanan, punya macam-macam lah. Singkat cerita, sudah dakwah sekian tahun itu umatnya nggak percaya kalau beliau seorang nabi, bahwa ajaran tauhid itu benar ya. Akhirnya cerita ini terkenal sekali, mungkin beberapa terputus ya, tapi terputus cerita ini saya ceritakan secara lengkap. Terus beliau cerita, ini waktu sudah lama saya dakwah, sudah lama saya sosialisasi itu tentang kebenaran, Anda tetap nggak iman ini 3 hari lagi pasti ada adab. 3 hari ada adab itu delalah masyarakatnya tuh kepikiran, jangan-jangan iya itu. Nah ketika jangan-jangan iya itu diintip, rumahnya Nabi Yunus itu diintip, ya agak aneh. Diintip delalah orangnya nggak ada itu. Kalau Quran bahasakan abaqo itu minggat itu pergi nggak pamit ya. Itu bahasanya abaqo itu minggat. Meskipun kita tidak mungkin membahasakan Nabi itu minggat, tapi dibahasakan tindakan kan tidak mungkin karena nggak pamit itu. Jadi harus dibahasakan minggat itu. Quran sendiri bahasakan abaqo. Nah cara berpikir masyarakat gini, kalau kampung ini mau dibalik sama Allah, mau ada adab, logikanya yang tahu akan ada adab itu pasti sudah pergi. Padahal Nabi Yunus pergi ini bukan karena takut adab, mangkel. Seniai suwi gagal seminggat ya kan gitu. Jadi ada kiai minggat itu ya ada dalilnya, karena dulu itu kalau mangkel itu suami yang mangkel istri itu ya harus minggat, istri ya harus minggat. Dulu itu ya boleh, maksudnya boleh itu ya kalau darurat ya minggat sedikit lah, tidak apa-apa. Nah Nabi Yunus itu minggat tadi, abaqo itu kalau dalam bahasa Arab pergi gak pamit ya. Kalau orang Jawa bilang minggat. Kalau itu sebenarnya saking mangkelnya, saking emosinya, beliau akhirnya meninggalkan kaumnya tanpa pamit. Tapi kaumnya itu menjadi tahu bahwa ini serius Yunus. Buktinya dia agak berani di kampung, berarti mau ada adab betul itu. Dan efek positif dari teori itu, teori kultur tadi, kalau ada adab pasti dia pertama yang lari. Kayak dukun itu, kenapa kita tidak percaya dukun nomor itu? Itu kan paling yang minta nomor dulu ada SDSB itu, forecast itu kan paling salam template-nya kan 100.000. Padahal dulu forecast itu berapa? Kalau menang kan miliaran ya, juta. Itu untuk kultur kita agak percaya dukun kan, ngapain ngumpulin uang 100.000, kalau dia tahu nomornya kan mendingan tombok sendiri gitu. Itu kan. Jadi orang itu mesti punya teori umum untuk membenarkan sesuatu atau membohongkan itu. Akhirnya umatnya Nabi Yunus itu iman.
Iman itu artinya percaya kalau ini tidak main-main. Buktinya Nabi Yunus gak berani di situ. Akhirnya mereka tobat. Saat itu juga mereka wiridan di lapangan. Terus semua kesalahannya diselesaikan. Sampai ada rumah yang sudah dibangun permanen karena di tanah tetangga dirobohkan saat itu juga. Bahkan ada batu yang dulu nyuri, satu dua batu yang dulu hasil nyuri, saat itu juga dirobohkan, dikembalikan sama punya. Hari itu semua kedoliman diselesaikan. Ini penting saya utarakan, jadi tobat itu tidak hanya istighfar. Kalau istighfar ribet, tobatnya orang punya utang terus istighfar gitu kan ribet. Kan ribet itu. Ada punya utang terus minta maaf itu kan ribet itu. Harus diselesaikan itu. Tobat diterima sama Allah. Batas akhir finish dari harusnya ada adab, misalnya Senin, Selasa, Rebu, harusnya Rebu itu sudah kena adab, ternyata Rebu itu tidak kena adab. Nabi Yunus sebetulnya juga penasaran kampungnya itu kena adab tidak, dilihat dari jauh ternyata tidak, tambah kecewa dia gitu. Wah ini saya kalau pulang pasti dibunuh karena saya ada pembohong. Di masyarakat situ ada aturan siapa yang bohong dibunuh, padahal Nabi Yunus mengumumkan nanti Rebu ada adab. Kira-kira gitu. Ternyata Rebu itu udah ada, makanya dia sudah di batas kampung kembali minggat lagi karena nanti pulang pasti dibunuh karena dia ada kebohong. Ya akhirnya masyhur itu, terus dia ikut nelayan sekenanya, yang penting lari dari kampung, ikut nelayan sekenanya. Zaman itu, ini saya ulang lagi zaman itu. Nanti ini efeknya nanti ke tauhid. Zaman itu para nelayan tuh kayak sepakat. Kalau ada kapal atau perahu kok mau tenggelam, itu pasti ada yang minggat. Hanya minggat itu pergi tidak terhormat itu. Terus fasahama fakana minal mudkhadin. Nah, dulu itu orang sudah punya peradaban. Ini cerita kultur, sudah punya peradaban. Punya peradaban. Ya sekarang gini, kalau nyemplungkan salah satu kan tidak adil diundi. Ternyata yang keluar dia Nabi Yunus. Terus mereka tahu ini orang nggak pantas dikorbankan. Dan Nabi di mana-mana itu ganteng. Memang Allah itu punya sunat unik. Nabi itu harus paling ganteng di kampungnya. Nasabnya juga harus paling baik. Kabar-kabarnya juga istrinya harus paling cantik. Itu memang aturannya gitu. Nggak tahu saya. Dulu saya juga janggal. Kenapa Nabi aturannya harus gitu? Tangan-tangan di pemimpin elek izin itu. Maksudnya misalnya pemimpin dia pasak keriting itu kan piye gitu rasanya itu. Jadi Nabi itu pasti itu paling ganteng di kampungnya, terus dari nasab ya terbaik. Terus rata-rata istrinya itu ya selain solihah itu ya paling cantik. Karena ya dibully kan, sowar tidak jadi Nabi, bujone elek kan ya ribet kalau misalnya ada yang bully gitu kan juga ribet. Singkat cerita terus dia akhirnya ditenggelamkan, dibuang karena beliau seorang nabi. Faltaqamahul khut, beliau ditelan ya. Iltiqam itu tidak digigit, ditelan ya. Karena ditelan beliau tidak ngalami dikunyah, ditelan. Iltiqam itu ditelan. Karena beliau seorang nabi, di dalam batnil khut itu di perut itu dia wiridan, dan barokahnya wiridan itu perut ikan ini menjadi masjid. Dia nyaman di situ, nyaman karena terus ngalami karomah lah. Andikan wali itu ngalamin karomah. Nah, kesimpulan dari cerita ini itu apa? Masyarakat itu akan selalu dengan kulturnya sendiri. Para nabi juga punya kultur sendiri. Dan Allah yang ngelola itu semua. Saya ulang lagi, Allah yang ngelola itu semua. Makanya terus dua kultur ini kalau Allah menghendaki itu gampang sekali. Akhirnya yang terjadi apa? Nabi Yunus jadi kasih sanksi Allah karena pergi tidak pamit. Masyarakatnya justru enggak karena tobat. Dan tobatnya masyarakatnya ini karena kekeliruan Nabi Yunus. Keliru dengan makna bukan dosa. Andai kan Nabi Yunus saat itu kok di rumah ingin menyaksikan adab, itu masyarakat mesti gak percaya kan ada adab. Mau ada adab kok dia di rumah gitu. Jadi unik, Allah cara ngelola masyarakat itu unik. Nah, dari keunikan cara Allah ini kemudian lahirlah ilmu yang bernama ilmu tauhid, ilmu tawakal, ilmu pasrah nang pengiran itu. Karena kemarin pas Pak Yusuf sama Bu Sulis sowan saya itu tak beri cerita agama itu milik Allah. Sehingga teori yang dikatakan manusia itu ya teori saja, tetap semua itu di tangan Allah. Ya saya saat itu cerita, misalnya saya ditanya, ini besi, materi besi dengan kaca itu kuat mana? Mesti kita menjawab kuat besi.
Tapi saya yang mengendalikan besi dan kaca. Ternyata saya punya merencanakan menghancurkan besi, menetapkan kaca ini tak simpan, akhirnya puluhan tahun. Yang ini saya rencanakan saya hancurkan itu. Andai kan si yang menjawab tadi tahu rencana saya mesti kuat bilang kuat kaca. Gitu. Makanya contoh paling gampang tadi, dinosaurus itu hewan paling kuat malah musnah itu. Pitik yang nggak kuat sampai sekarang. Gitu. Karena Allah bikin dinosaurus itu punya rencana dihancurkan itu. Sementara ayam enggak, gue rame-rame itunya gitu. Sehingga ya sudah. Nah, agama itu seperti itu. Agama itu sesuai rencana Tuhan. Sehingga ini cerita Nabi. Sehingga Nabi itu kadang nggak tahu bedanya antara sesuatu yang punya data, punya perangkat-perangkat untuk menuju A misalnya. Itu nggak tahu bedanya. Jadi kalau Nabi ditanya misalnya gini, onta itu lahir dari betinanya, dari indukannya bisa, ya bisa. Lahir dari batu, jawabnya ya bisa. Kalau dia seorang nabi pasti jawab bisa. Kalau nabi loh ya, bukan direktur mandiri, nabi. Itu mesti jawabnya bisa. Jadi kalau nabi ditanya, mata air itu keluar dari bumi kedalaman 7 meter, bisa. Keluar dari sini, dari meja, jawabannya ya bisa. Karena nabi itu saking dekatnya Allah, tahu betul bahwa perangkat di dunia ini tidak bisa mendikte Allah. Semua itu kehendak Allah. Logika yang terbangun nabi itu sebenarnya gampang ya. Kalau kita teliti itu hanya gampang itu, sesuatu yang benar itu pasti bisa dijelaskan secara gampang. Nah ini ngaji tauhid biar tidak terlalu berteori itu. Karena kalau saya cerita uang pinter jenengan, dan saya tidak ingin pinter tentang uang. Tak beri contoh. Nah ini sebenarnya nanti kalau sampean suatu saat meninggal ketemu Mungkar Nakir itu tahu cara menghadapi. Nanti tak warai tekniknya, bocorannya tadi. Makanya ada cerita agama ini baik sekali. Orang bocorkan ujian nasional itu kriminal, bisa ditangkap Parosidi. Tapi agama ini pertanyaan Mungkar Nakir dibocorkan semua kiai, itu nggak ditangkap sama Mungkar Nakir. Harusnya kan rugi karena ini pertanyaan. Tapi semua kiai kan sudah membocorkan. Nanti pertanyaannya di kuburan itu man rabbuka, Tuhanmu siapa, agamamu apa. Itu kan sudah dibocorkan. Tapi itu nggak dianggap kriminal. Sementara kita sekolah SD, sekolah SMP bocorkan soal itu dianggap kriminal. Padahal kalau harusnya boleh. Maksudnya kalau menuruti teori itu harusnya boleh kan. Wong pertanyaan Mungkar Nakir saja dibocorkan kan. Ya, tapi kan nggak ada itu. Harusnya boleh. Tapi kan terjadi nggak ujian kalau dibocorkan itu. Aneh agama ini begitu baik. Pertanyaan yang taruhannya surga neraka saja dibocorkan. Kurang apanya baiknya agama ini? Pertanyaan sepenting itu dibocorkan dan kiai-kiai nggak ditangkap sama Mungkar Nakir ya ada itu. Saya ulang lagi ya supaya kita ingat fitrah salimah. Soal Anda modern monggo lah, tapi saya sebagai kiai akan ngajari kalian tentang fitrah salimah. Jadi kalau kamu itu benar-benar beragama, ini misalnya kertas, ini lempengan baja. Kalau kamu beragama kalau ditanya kuat mana, ya terserah jenengan. Karena bisa saja kertas ini aku punya niat tak simpan di arsip nasional. Baja ini tak niatkan, tak luluhkan, tak hancurkan. Sehingga kalau kita ngomong ya secara materi harus ditambah ya, secara materi kuat gajah ya Allah. Tapi secara substansi jenengan ya terserah jenengan monggo. Nah, di sini yang mulai orang lupa itu karena selalu menjawab pasti kuat gajah. Kata pasti ini yang akhirnya orang menghilangkan teori beragama. Berdasar logika aja. Berdasar logika. Nah, akhirnya para nabi, para wali itu ditanya. Saya punya kitab karangannya Abdul Hamid, orang alim. Kitab itu dulu saya ngaji lama sekali, sampai sekarang saya pelajarin. Manusia itu dijebak hukum adat, padahal adat itu ya tidak terlibat. Misalnya kalau ada telur jadi ayam normal gitu. Ya tadi indukan unta melahirkan unta normal itu, indukan sapi melahirkan sapi normal. Tapi kalau para nabi itu bilang ya nggak normal. Nggak normal artinya tetap ada kekuatan Tuhan. Indukan unta tahu apa tentang unta? Dia punya kekuatan apa? Bisa melahirkan unta, bisa menciptakan unta di perutnya, bisa ada jantungnya, ada paru-parunya, ada ususnya. Dia bisa apa? Di situ ada tangan Tuhan. Itu. Karena para nabi cara berpikir gitu, melihat tembok ya sama. Tembok sama indukan unta itu sama-sama mungkin mengeluarkan unta. Sehingga ketika Nabi Soleh ditanya, bukti apa kekuasaan Tuhanmu? Apa bisa mengeluarkan unta dari batu besar ini? Jawabannya Nabi Soleh ya bisa, bisa. Dan mukjizatnya Nabi Soleh masyhur itu keluarlah unta dari batu. Karena secara teori ya tadi
Coba unta indukan itu apa seorang profesor, apa seorang ilmuwan sehingga bisa menciptakan anaknya itu? Apa dia terlibat dalam menciptakan jantungnya, paru-parunya, ususnya? Kan enggak juga. Telur bisa apa coba? Gobloknya bukan main telur itu kan. Tapi bisa mengeluarkan ayam, dia bisa apa? Nah, para nabi, para wali itu tahu semuanya itu kekuasaannya Allah. Nah, kalau karena kekuasaan Allah bedanya apa dengan tembok? Makanya Nabi Muhammad ketika di padang pasir, semua sahabat bingung nggak ada air, ya Nabi santai aja. Ini gimana Nabi nggak ada air, nanti orang mati kehausan. Nabi ya santai aja. Kamu ingin air katanya? Iya. Nabi nunjuk apa itu ya sudah terus ada air. Ada yang keluar dari jemarinya, ada karena Nabi itu nggak tahu bedanya antara ini mungkin dan tidak mungkin, tuh nggak tahunya itu ya semuanya itu Allah. Kalau kamu kan nggak, wah daerah gini nggak mungkin ada air. Ini kan padang pasir. Air itu biasanya di daerah hutan gini malah berteori macam-macam. Seakan-akan tidak ada Tuhan. Jadi kalau orang nggak bakat wali pasti berpikirnya gitu. Makanya nggak wali-wali itu memang nggak bakat karena itu kan artinya menafikan kekuasaannya Allah kan. Seakan-akan Allah tidak mampu bikin air di situ. Tapi kalau Nabi santai aja. Makanya Nabi Ibrahim ketika mau dibakar ya santai aja. Menurut beliau api bisa apa? Jadi itu meskipun hukum adat itu ya selalu berjalan. Normalnya api ya membakar di padang pasir, normalnya ya nggak ada air. Normalnya batu ya nggak mengeluarkan unta. Tapi kamu jangan terjebak oleh keseharian yang Anda lihat. Tetap di balik itu ada kekuasaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini yang namanya iman. Dengan iman seperti itu nanti ketika kita mati itu ya santai saja. Ketika kita hidup ya tidak tahu oksigen itu apa masuk ke tubuh kita sistemnya kayak apa. Jantung kita ada ikut bikin, paru-paru kita. Artinya zaman kita hidup pun sebenarnya kita tidak bisa ngelola kehidupan itu tidak bisa. Nah kalau sama nggak bisa nanti setelah mati juga tidak bisa. Ya sudah, ketika kita hidup yang ngelola juga Allah, ketika mati juga yang ngelola. Bedanya apa? Nah, ini di sini terus kita dilatih inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tapi kenapa kita ragu terhadap kehidupan setelah kematian? Karena ketika kita hidup seakan-akan kita tahu cara hidup. Makanya Allah itu tersinggung betul ketika ada orang merasa bisa ngelola cara hidupnya. Makanya kata Allah kalau gojlok orang-orang yang kepedean itu, kalau kamu top, mbok jangan mati. Itu falaula in kuntum ghaira madinin tarji'unaha in kuntum shadiqin. Kalau kamu merasa top itu jangan mati. Di mana-mana mati itu tidak top. Falaula idza balaghatil khulqum wa antum khina idin tanzurun. Mbok ketika nyawa kamu sudah sampai kerongkongan, kamu tarik lagi supaya kamu tidak mati. Mati itu tidak top. Katanya kamu top kok. Mati. Jangan mati, kalau top itu jangan mati, jangan miskin, jangan tua, jangan jadi jelek, pokoknya top terus gitu. Itu digosel sama Allah. Tapi orang itu lupa bahwa nah ketika sehat begini kita seakan-akan ngelola kehidupan. Nah gara-gara merasa ngelola seakan-akan kalau mati lalu saya gimana ya kalau mati? Di kuburan ngapain ya? Terus kantornya gimana, kerjanya di mana? Ya tidak usah begitu. Pentingnya tauhid. Orang dilatih berpikir al-khalqul awal. Afa'ayina bil khalqil awal. Kalau dalam bahasa Yasin disebut kul yuhi alladzi ansha'aha awwala marrah. Jadi agama itu orang dilatih membayangkan pertama hubungan kita dengan Allah. Misalnya manusia pertama itu siapa? Adam. Adam bisa berpikir, bisa berlogika, bisa jalan-jalan, bisa macam-macam. Tapi andaikan Anda jadi Nabi Adam, mesti melihat kekuasaannya Allah itu begitu nyata. Karena saya materinya dari tanah, ternyata saya bisa berpikir. Betapa kudrohnya Allah, kekuasaan Allah, tanah yang benda mati bisa berpikir. Sekarang jadi saya. Sehingga ketemu, kira-kira Nabi Adam kalau ketemu tanah itu ya, kalau mau maksiat, wah ini tanah ini pasti komplain. Nah di sini pentingnya beragama. Sehingga ketika Rasulullah ngendikan, jika kamu memperbanyak sholat, maka tanah-tanah ini bersaksi terhadap sholat kamu. Jika kamu maksiat, juga tanah-tanah ini menjadi saksi pemberat. Itu kamu tidak jagal sama sekali, karena manusia pertama yang bernama Adam yang bisa berpikir itu materinya dari tanah. Jika kita tidak jagal ketika tanah disetatuskan bisa bersaksi. Tapi setelah kamu berpikir tanah itu bisa dicangkul, bisa dijadikan berhala, dijadikan kendi, dijadikan macam, seakan-akan tanah itu ya benda yang tidak penting. Tapi Nabi itu beda dengan kalian. Nabi tahu betul tanah ini makhluk Allah yang bisa berpikir. Sehingga Nabi ya ngetikan kalau kamu sholat sunat
atau beribadah sebaiknya jangan di tempat yang sama biar yang menyaksikan kamu sholat itu banyak. Kita mungkin kan masa bumi bisa bersaksi, tapi andai kan Anda Nabi Adam itu tidak akan janggal seperti itu karena dia tahu materinya dari tanah dan ternyata jadi mata yang bisa melihat, jadi telinga yang bisa mendengar. Makanya Allah selalu mengingatkan, ingatlah al-khalqil awal, afai nabil khalqil awal. Karena khalqil awal ini yang menjadikan fitrah beragama yang baik. Sehingga ketika orang Yahudi bilang nggak mungkin Nabi Isa itu nggak anak zina, wong ibu kok tanpa bapak, anak kok hanya ada ibu tanpa bapak. Allah cara menjawab, inna masalah Isa indawohi kamasali ada. Jika kamu protes ada Isa karena tanpa bapak, ya protes dengan Nabi Adam tanpa ibu tanpa bapak. Nah, ini diingatkan al khalqil awal. Makanya Yasin bilang kul yuhyihal ladzi ansaha awwalamar. Awal-amar itu kamu harus berpikir ketika hubungan kamu sendiri dengan Allah zaman sebelum ada semua. Jadi misalnya alam raya ini, bumi sebesar ini, masa suatu saat terus hilang, hancur, nggak berbekas. Ingat saja, bumi ini mulai dulu ya nggak ada. Diadakan oleh kekuatan besar yang super ada, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Nah di sini kenapa faham-faham ateis itu hilang di dunia? Meskipun ada itu karena saking mungkin kurang peradaban. Makanya guru-guru kita mulai zaman Nabi Adam sampai sekarang itu cara berpikir sederhana. Bumi ini kadung ada. Di mana-mana sesuatu yang ada pasti disebabkan yang lebih ada. Kan nggak mungkin bumi yang ada kemudian penciptanya itu udah ada. Itu kan ngajak goblok bareng gitu kira-kira gitu. Mosok sesuatu yang ada disebabkan oleh sesuatu yang tiada. Maka guru-guru kita ngajari pertama sifat Allah itu wujud. Karena ini wujud super atau kausa prima, terus kiai bilang wajibil wujud. Wajibil wujud terjemahan bawahnya ya wujud super. Karena wujudnya Allah itu yang mempengaruhi ya semua alam raya ini, dia harus di depan. Masa yang menciptakan di belakang? Makanya terus disifati kodim. Kodim itu harus lebih dulu atau awal. Nah, makanya ketika Fir'aun ngaku Tuhan itu cara membatalkan Nabi Musa itu sederhana. Kalau kamu Tuhan berarti bapak kamu nggak ada Tuhan karena Tuhannya terlambat datang. Itu langsung oh iya ya, kalau ya kan berarti bapaknya dia tanpa Tuhan, kan Tuhannya baru kemarin, akhirnya baru diurus, akhirnya baru diurus itu Tuhannya ini. Makanya Fir'aun itu akhirnya Nabi Musa punya pengaruh besar di kalangan punggawa Fir'aun. Karena ketika debat terbuka itu punggawanya dengar. Akhirnya mereka iman sama Nabi Musa. Ini disebut wa qala rajulun mu'minun min ali fir'aun yaktumu imana. Banyak yang diam-diam ini iman karena logika Fir'aun jadi Tuhan itu gak masuk akal. Yang benar adalah Tuhannya Nabi Musa. Nah orang-orang ini itu ya dibilang gak loyal ya pokoknya dia iman. Dan dia juga ikut rapat. Besok Musa tangkap. Karena mereka sudah iman sama Musa, terus sebelum eksekusi itu datang, ini datang ke Musa. Tadi malam saya ikut rapat, keputusannya Anda ditangkap mau dibunuh, jangan lari saja dulu. Jadi kan nggak bisa disebut pengkhianatan, karena ini orang baik. Jadi malamnya ikut rapat, besok Musa tangkap bunuh. Iya, Nabi Musa paginya sebelum di itu, Musa saya nanti malam ikut rapat dan keputusannya Anda ditangkap dibunuh, kamu lari saja sekarang. Nah kenapa iman? Karena logika yang dibangun Nabi Musa. Makanya ciri utama kebenaran itu bal naqdhifu bil haqqi 'alal batil fayadmaghuhu fa idza huwa zahid. Kebenaran sejati itu boleh diuji di mana saja. Dan Anda tidak usah khawatir kebenaran sejati itu kalah. Pasti menang. Kalau kebenaran itu kebenaran sejati pasti menang. Ya, di sini terus ada ulama-ulama kayak banyak lah, termasuk di Indonesia kayak Pak Quraisy kayak yang nyaman saja anak-anaknya di luar negeri karena merasa kebenaran sejati itu tidak akan kalah. Sehingga ketika ada negara yang begitu maju, saya pernah ditanya sama orang yang kuliah di Inggris, di Swiss, Gus, saya ini kan orang Indonesia tapi pengagum negara Swiss, Swedia, negara di sana itu makmur, tertib. Bagaimana saya tetap mencintai Islam yang secara lahir itu kadang-kadang beberapa negara Islam itu kacau. Ada seorang mahasiswa tanya gitu, dia tanya cara ingat Allah, dia membela Islam kira-kira gitu. Terus saya berita, tak kasih tahu dia. Ketika Anda muji negara-negara itu makmur, sejahtera, itu sebetulnya tetap utang jasa terbesar itu sama Tuhan. Pejabat bisa apa ketika Allah misalnya nggak bikin air? Negara bisa apa misalnya ketika Allah itu nggak bikin oksigen? Tetap semua ketertiban itu karena kehendak Allah. Berarti utang jasa kamu di negara manapun tetap sama Allah, bukan pada yang lain.
bahwa ada hukum sosial manusia, oke lah, kedua, ketiga, dia harus terima. Hanya dia sadar. Nah masalahnya kita ketika di negara yang makmur gitu, pikiran kita presidennya hebat, menterinya hebat, tata sosialnya hebat. Oke, nggak apa-apa, muji manusia itu nggak apa-apa. Tapi tetap itu semua di bawah muji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada air begini ciptaan Allah, ada oksigen sehat ciptaannya Allah. Sehingga muji pertama itu kepada apa artinya kehebatan manusia ketika ada gempa besar, ada likuifaksi, ada macam-macam. Nah maksud saya ngaji di sini ingat Allah itu dengan cara seperti itu. Sehingga ketika kita hidup di negara manapun ya utang jasa pertama pikiran kita sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau enggak, kamu terjebak hukum adat tadi. Di mana-mana ayam itu yang mengeluarkan telur, telur mengeluarkan ayam. Nggak bisa batu ini mengeluarkan ayam. Keliru kamu. Ketika ayam mengeluarkan telur, memangnya ayam itu bisa? Apa dia berpikir sekolah dulu gimana ya cara punya telur? Kan tidak juga. Tidak bergerak juga. Apa ketika mata kamu bisa melihat terus kamu merencanakan gimana ya mata supaya bisa melihat? Ya tahu-tahu sudah melihat. Nah, di sini disebut afa'ayina bil khalqil awal ansa'aha awalan marrah wa huwa alladhi yabda'ul khalqa tsumma yu'iduhu wa huwa ahwanu alaih. Allah selalu mengingatkan. Nah, iman yang baik itu iman yang seperti saya utarakan tadi. Kamu ingat kekuasaan Allah ketika belum ada apa-apa. Belum ada apa-apa ya Allah bikin manusia itu dari tanah, bikin ayam ya dari tanah, bikin sapi ya dari tanah. Bahkan semuanya dari ketiadaan. Nah, dengan iman seperti itu, nanti kalau kamu ngaji hadis, Nabi bisa mengeluarkan air dari apa? Dari jemarinya. Terus Nabi Ibrahim dibakar gak apa-apa. Nabi Soleh bisa mengeluarkan unta dari batu besar. Nabi Musa bisa menyibak laut hanya dengan tongkatnya. Itu semuanya kamu udah jangka. Karena tadi ingat bahwa kekuasaan Allah itu tidak terbatas. Itu cara iman yang benar. Sehingga nanti ketika kita mati juga gitu. Ketika kita hidup ya tidak bisa ngatur jantung kita, paru-paru kita. Pasti sama lah. Setelah kita mati juga tidak bisa ngatur. Yang hanya ngatur Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup kita dalam kendali Allah, mati kita dalam kendali Allah. Ya sudah, terus kita mati ya nyaman saja. Saking nyamannya itu orang-orang soleh kalau mati itu jarang berdoa. Bukan karena apa-apa. Kalau berdoa itu resikonya kan gini, mustajab dak ya, dikabulkan dak gitu. Itu menjadikan setan punya peluang masuk diganggu. Makanya ajarannya Nabi mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah fi riwayatin Allah dakhalal jannah. Jadi kalau mau mati bersaksi saja. Sudah ini enggak saatnya berdoa, saatnya bersaksi. Makanya hanya disuruh bilang Allah. Dan supaya ini menjadi akhir kalimat. Sehingga nanti keren lah. Ketika ketemu Allah, apa akhir kalimat kamu yang kamu lafadzkan Allah. Jika di kitab-kitab diterangkan, ketika orang tua kamu mau mati sudah bilang Allah, jangan tanya catatan hutang di mana ya, tabungannya di mana ya. Terakhir jawab mandiri terus mati lah. Gak boleh ditanya lagi. Sekali ditanya nanti akhir kalimatnya mandiri. Itu gak boleh. Jadi sekali sudah bilang Allah, jangan ditanya lagi. Pak, tabungannya di bank mana? Gak boleh. Bahayanya sekali jawab mandiri terus mati berarti akhir kalimatnya itu ya mandiri. Makanya harus akhir. Jangan nanti statusnya itu mangkana akhiru kalami, memang akhir dari yang dikatakan itu kata Allah. Nah sebetulnya teks hadis itu la ilaha illallah. Ini pinternya Kiai Jawa. Lagi-lagi kembali ke kultur. Kiai Jawa itu kiai yang bisa modifikasi kultur. Sebetulnya kalimat hadis itu yang masyhur, itu yang populer itu la ilaha illallah. Tapi Kiai Jawa itu dan itu ngikuti kitab-kitab Arab juga, kitab-kitab. La ilaha illallah itu resikonya tinggi karena di situ kan tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Ada kata la ilaha. Nah takutnya pas la ilaha sudah mati. Nah karena itu ada resiko la ilaha gak khatam, berarti tiada Tuhan. Nah, sehingga karena ini dianggap riskan, ya terus Kiai Jawa ngajari sudah lah, gak usah kepanjangan ya sudah Allah. Jadi itu sudah agak-agak rekayasa lah, agak-agak istihad itu. Maksudnya istihad itu sebenarnya teks panduannya itu la ilaha illallah. Teks panduannya. Tapi kiai-kiai itu tentu yang paling tahu tentang kehendak Nabi karena nekuni ilmu itu lama sekali. Kita ngikuti cara-cara ditentukan para kiai. Karena tadi la ilaha illallah itu kan ada kalimat yang tadi ya tiada Tuhan kan. Nah kata tiada Tuhan ini yang dianggap riskan kalau nggak khatam. Daripada potensi itu terus kiai-kiai ya agak-agak improvisasi lah itu memang ya sudahlah Allah. Nah supaya itu menjadi akhir kalimat ya seolah lagi menjadi apa?
Akhir kalimat. Setelah itu kata kitab-kitab jangan tanya hal lain. Ya, sekali ditanya nanti dia akan melafatkan hal lain itu. Ya tadi misalnya tabungannya di mana gitu kan. Sini. Nah, yang ribet kalau wong kuno itu neng laci, neng sorogan. Berarti kalimat terakhirnya ya laci sorogan itu. Nah, sehingga terus itu pinternya guru-guru kita. Jadi saya ulang lagi ini yang terakhir saya pesen, latihlah iman seperti imannya para ulama, para aulia, syukur-syukur yang dekati imannya para nabi. Itu cara berpikir tuh al-khalqul awal. Afa'ayina bil khalqil awal. Qul yuhyihal ladzi ansaha. Nah, yang terakhir saya pernah ditanya, ya agak gojekan, agak guyon, tapi saya ditanya. Saya itu nggak bisa melihat, Gus. Aneh orang Afrika itu. Kan misalnya ada Miss Afrika itu. Di sana itu orang paling cantik. Malah kadang itu ada kriminal gitu. Karena orang Afrika merkosa Miss Afrika. Itu kata orang Indonesia, Gus, dikakno aku ora doyan gitu. Nah, ini kan secara syariat, mungkin lelaki itu punya rasa dengan perempuan itu ya kalau berpakaian serono atau gimana secara teori. Tapi sebetulnya oke itu benar. Tapi sebetulnya ada ansaha awala. Orang Indonesia itu didesain gak suka orang Afrika. Orang Afrika ya didesain gak suka orang Indonesia. Sehingga orang-orang Afrika kalau melihat orang Indonesia yang paling cantik mungkin ya iskal. Wong cempeh kayak gamping gitu kok cantik. Mungkin perasaannya cowok-cowok Afrika ya gitu. Itu cantiknya di mana? Orang Indonesia kebalik kan? Kalau cowok-cowok Indonesia ngelihat Miss Afrika, cantiknya itu nanti. Gitu. Kok sampai ada pemerkosaan tuh apa itu? Nah itu menunjukkan Allah yang Maha Kuasa. Allah itu mendesain gennya orang sana. Beda dengan kita. Ya itu bukti bahwa Allah itu nggak bisa. Ya sudah semuanya itu Allah yang mendesain. Itu bukti bahwa manusia itu bisa apa di depan kau. Orang kayak Afrika kok disuruh bilang cantik, kita kan protes. Cantiknya di mana? Mungkin orang sana juga protes ke kita. Orang Jawa cempeh itu kok cantiknya deh. Itu orang-orang Indonesia kalau melihat bule cantik itu kan temukan janggal. Orang-orang Jogja, bule wayune nanti gitu. Kulitnya gitu kan sama mereka juga bilang kita mungkin ya seperti itu. Itu namanya didesain ansyaha awal apa? Mar, sudah memang desainnya seperti itu. Nah di sini supaya kita ingat. Nah, ingat bahwa hati juga gitu. Ketika kita cinta istri itu janggal betul kalau terjadi konflik. Tapi kalau sedang konflik itu janggal betul terjadi perdamaian. Nah, lagi mau ngangkel itu ya problem betul. Nah ini di sini pentingnya iman. Orang terus disuruh berdoa ya muqallibal qulub tsabit qalbi ala dini. Karena kita tidak tahu cara berpikir. Ada perempuan cantik sering merengut, pecintanya ya banyak. Dianggap pemikir serius. Tapi kalau baru gedeng namanya ya merengut, bukan pemikir. Orang senyum itu kita senang gitu. Tapi kalau baru gak senang, murahan guya-guyu. Itu jadi manusia itu unik. Hanya sama, tapi cara analisis beda. Tinggal sedang senang apa enggak. Lucu kan? Ada orang anteng di rumah itu kalau lagi seneng ya, oh itu anteng nggak banyak ngeluyur. Tapi baru nggak seneng, seneng ngomong ya gue nganggur. Gitu. Nah, itu kita tidak pernah tahu. Kita simpulkan apa itu tidak pernah. Makanya pernah ada orang wisata datang ke sini tak nasihatin. Orang wisata itu kan seneng di kampung-kampung yang terbelakang gitu, melihat orang manusia pohon, melihat apa. Terus saya bilang, itu kan kasihan kan, masa manusia jadi objek. Bahkan bayangannya ya kalau mereka jadi modern jadi gak menarik kan. Padahal kita yang orang pendidikan kan inginnya mereka terentas lah dari kultur itu. Ya itu kan gak sambung kan. Yang satu bilang unik, masyarakatnya masih unik, masih naik-naik pohon. Tapi bagi orang pendidikan kan tersiksa kan. Ini bangsa kita, warga kita kok masih seperti itu. Makanya orang wisata itu nasihati, kamu ke sana itu niat melihat apa niat mengentas? Kalau niat mengentas, tak jamin ada pahala. Enggak Gus, mau niat mengentas. Niatnya baru sekarang apa mulai dulu-dulu? Ya, baru sekarang. Dan ini cerita dari manusia itu semudah itu, Pak. Nah, setelah kamu ngaji ini, kamu tidak akan janggal terhadap kenapa Nabi itu begitu santai. Ketika tadi makanan misalnya satu wadah itu cukup untuk orang 300. Sampai Jabir yang undang Nabi kan hanya kambing kecil, cukup orang 6. Ternyata Nabi ngajak orang 300 lebih. Tapi Nabi bilang ya sudah semuanya makan cukup. Kata-kata Nabi kan, zaman dulu belum ada beras, belum ada Allah itu bisa kok mengenyangkan malaikat tanpa makan gitu. Susahnya apa mengenyangkan manusianya dengan
nasi sedikit. Itu ya Nabi ya santai aja, semuanya kan yang santai. Ya ini itu iman-iman yang sudah benar-benar awal amarah sudah. Allah tidak harus terdikte oleh nasi. Kalau nasi sedikit harus cukup orang sedikit. Kalau banyak harus orang banyak. Allah tidak perlu kena aturan itu semua. Tidak perlu. Saya ini Tuhan kata kok kamu atur itu gimana? Tidak bisa. Ya maaf karena hanya ngaji ini insya Allah Anda setelah baca mukjizat keramat itu tidak istiqamah. Ya saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang sangat kula hormati guru kita bersama Kiai Haji Anwar Mansur, Kiai Haji Abdullah Kafabi Mahrus, Kiai Haji Abdul Hakim, Kiai Haji Anim, Kiai Haji Zamzamis dan ingkang kula hormati Bunyai Aina Ma'ruf ingkang kula hormati nggih wonten Gubernur Jawa Timur Bu Khofifah sedanten Bunyai ingkang kula hormati niki kula sekedar dugi niku pun dadi anak yang berakhlak karimah. Dados kula boten perlu nyampean mau itu kata-kata tekotok niku pun soleh pol mriki diutus ning Aina lewat Gus Subab. Gus Subab niku putrane Mbah Mun. Terus kalau diteror satu orang ndak mandi ya dua orang. Semua niku kabeh ditelponi dulur kula, Gus kula. Waduh. Sing dereng ditelepon malaikat Jibril mawon. Untuk memaksa kula hadir. Kalau mau matur Bu Khofifah kula niku hanya mau undangan orang sepuh. Ternyata orang sepuh itu banyak. Teng Mbah Hamid Pasuruan sepupu Mbah kula, teng mriki gurune Mbah Maimun. Terus riyen Mbah Mun ngaji teng Lirboyo. Terus keluarga Lirboyo kadose memanfaatkan hak maksa. Kalau cerita sing ringan-ringan mawon bahwa benar Bu Khofifah tadi berkah itu dimulai dari hal-hal sekeliling kita. Tapi karena saya sebagai kiai menekuni fikih-fikih perempuan. Dulu itu ada bahsul masail begini Bu Khofifah, agak bahsul masail itu agak benar tapi ya benar. Gimana hukumnya polisi dari perempuan atau gimana hukumnya wanita jadi polisi. Nah ini Bu Neng Aina nggak usah bahsul masail langsung eksekusi langsung meraktekkan. Itu hampir semua musyawirin bilang haram karena polisi itu wilayah lelaki karena nangani penjahat, nangani kriminal. Tapi ada kiai yang agak unik, mungkin termasuk kita yang unik itu Pak Yai, kalau bandar narkoba itu kadang pengedarnya perempuan dan kadang disembunyikan di tempat yang nggak boleh tersentuh lelaki. Kalau semua polisi lelaki itu gimana itu solusinya? Walhasil terus kiai itu bilang ya udah boleh gitu. Terus karena nggak kebayang kan misalnya disembunyikan di tempat-tempat tertentu kemudian polisinya itu cowok. Semenjak itu terus ada maklum kalau polisi itu dari perempuan. Saya tidak tahu Arisalah ngirimkan yang diterima di Akpol itu berdasar fikih itu apa enggak tahu. Tapi yang jelas itu ada fikihnya juga. Jadi makanya mendengar itu penting karena barokahnya mendengar itu kita menjadi tahu cara pandang orang lain. Dulu itu orang mengira kalau kiai besar diundang di musola kecil gak datang itu dulu dikira keangkuhan. Tapi semenjak ada sudut pandang, terus niki sekaligus hormat nama Ar-Risalah. Ar-Risalah itu nama kitab Imam Syafi'i paling terkenal. Jadi beliau itu diminta menulis kaidah usul fikih untuk kajian fikih. Yang meminta namanya Abdurrahman bin Mahdi. Ya ini tadi saya juga memberi hadiah sama Gus Sofa sama Gus Alawi kitab Ar-Risalah. Kemudian ditulis tebel sampai sekitar 700 halaman. Namanya kitab Ar-Risalah. Di situ ada kaidah-kaidah cara menganalisis Quran dan hadis. Dan itu berkahnya Masya Allah. Akhirnya fikih kita tidak fikih harfiah, tapi fikih yang benar-benar bisa menjawab tantangan zaman. Di antara yang paling terkenal misalnya ibu saya itu namanya Yohanit, persis tabarruk sama namanya ibunya Nabi Musa. Khilah ya. Di fikih itu ada kitabul khilah, bab merekayasa hukum. Jadi Nabi Musa kita tahu lahir di tahun yang ada kebijakan menyembelih anak-anak Bani Israel sehingga sama ibunya dilarungkan ke sungai. Setelah dilarungkan kata Allah nanti yang ngurus saya, kata Allah, yang ngurus kami. Delalah malah ditemu Fir'aun karena Allah ingin mempertontonkan betapa bodohnya Fir'aun, orang yang mengklaim jadi Tuhan kemudian malah ketipu ngerumat orang yang yakunu sababa halaki mulki, yang menjadi sebab kehancuran kerajaannya. Jadi betapa bodohnya Fir'aun.
dia anti anak Bani Israel, tapi malah ngrumat orang yang paling ditakutin, yaitu Nabi Musa. Setelah itu Nabi Musa kecil disusui siapa aja nggak mau. Ini cerita kecerdasan perempuan zaman itu sudah cerdas. Jadi sebelum sekolah Arisalah juga ada yang cerdas ya. Terus gini ibu Nabi sinten Musa. Itu cerdas sekali. Dia minta saudaranya supaya meneliti ini larungan Nabi Musa sampai mana. Singkat cerita ngerti kalau itu ditemu Fir'aun. Ketika cari perempuan yang menyusui, tidak ada yang mau Nabi Musa. Wa harramna alaihil maradi, semuanya menolak. Singkat cerita, saudaranya ini bilang, hal adulluka ala ahli baiti yakfulunahu lakum. Ini saya tunjukkan keluarga yang mungkin susuannya pas dengan Nabi Musa, dengan Musa kecil. Pengawal-pengawal Fir'aun itu curiga, loh kok tahu? Sebab itu untuk menghilangkan menghilangkan curiga, dia bilang, tapi mintanya bayaran itu tinggi. Jadi berkahnya minta bayaran itu malah dikira ini benar-benar orang lain, karena kalau ibunya sendiri pasti tidak minta bayaran. Jadi ini cerita. Jadi mulai dulu perempuan tuh pintar ngerekayasa. Ya agak ruwet nih. Jadi kita ini partai-partai yang kalah sama ibu, kalah sama apa saja lah, sama Bunyai. Kalau santri ditanya takut mana Bunyai sama Pak Yai, mesti jawabannya takut Bunyai. Itu ijma, itu sudah ada ijma. Karena kiai itu lebih sabar itu. Kalau kata Bunyai enggak, kiai itu lebih pelupa. Jadi kalau ada masalah gampang lupa. Akhirnya karena bayar itu terus enggak curiga. Enggak curiga kalau itu ibu aslinya Nabi Musa. Akhirnya ibunya Nabi Musa dapat dua nikmat. Dia ketemu putranya sekaligus dapat uang dari Fir'aun. Jadi Quran kalau mencontohkan perempuan itu luar biasa. Ada lagi contoh Asia. Perempuan itu memang misteri. Ada yang istrinya Fir'aun jadi wanita hebat, yaitu Asia. Ada yang harusnya solihah kelas papan atas karena istrinya Nabi Nuh, malah enggak. Sehingga pola-pola fikih perempuan, saya ulang lagi, pola-pola fikih perempuan itu Imam Syafi'i ngarang. Itu kalau sudah tentang perempuan itu ya pusing. Jadi ternyata pusing itu kalau ditarik ke atas. Itu dulu Rasulullah itu menghadapi Aisyah sama Fatimah itu ya pusing. Itu kalau Halah datang, Halah itu saudaranya Khadijah. Itu kalau datang itu betapa hormatnya Rasulullah. Makasih kamu datang mengingatkan pada Sayyidah Khadijah, pada Khadijah gini-gini. Itu Sayyidah Aisyah cemburu. Kenapa engkau mengingat Khadijah terus? Padahal Allah sudah mengganti yang lebih cantik daripada yang sudah tua. Pokoknya menyebut ajus, ajus itu tua, yaitu Khadijah. Gantian Sayyidah Fatimah yang tersinggung karena ibunya disebut ajus, tua. Nabi itu cara ngelola dua wanita ini, yang satu bangga dengan kecantikannya dan keperawanannya, dan Sayyidah Fatimah tertekan karena ibunya jadi korban, yaitu dianggap sepuh. Itu Nabi cara menyelesaikan itu unik. Bilang gini, Fatimah, kamu bilang ke Aisyah, sehebat-hebatnya kamu itu perawan dapat duda, sementara ibuku janda dapat Joko. Terus mulai dulu ya kebanggaannya Rondo untuk Joko, itu mulai dulu. Tapi ini cerita, jadi ngelola perempuan itu ribet. Jadi kalau terlalu ke Aisyah, Sayyidah Fatimah cemburu. Kalau terlalu ke Sayyidah Khadijah, Sayyidah Aisyah cemburu. Jadi ya nggak ada solusinya memang. Jadi kalau kiai ngaji fiqhul mar'ah itu, fiqhul nisa itu nggak ada selesainya. Kata Nabi, khuliqat min dilain a'wad, didesain dari iga yang bengkok. In dhahab tatuqimuhu kasartah. Kalau kamu memaksa lurus, patah. Kalau kamu biarkan tetap bengkok. Ya kalau jalan harus bengkok, ya biar bengkok aja, tidak usah dipaksa nopo lurus. Terus kalau suwun terutama teng Gus Sofa, Gus Alwi, teng putra-putra ning Aina, Ar-Risalah itu menjadi inspirasi hukum. Dulu zaman Imam Ghazali ada orang pamit mau jadi ahli fikih. Sama Imam Ghazali nggak boleh, udah kamu jadi dokter saja. Terus ditanya, kenapa engkau sebagai ulama kok malah fatwa saya jadi dokter? Kata beliau, banyak negara Islam yang karena nggak ada yang belajar dokter harus berobat ke dokter yang non Muslim. Begitu juga di dunia ekonomi, di dunia politik dan seterusnya dan seterusnya. Jadi itu yang dikenal dengan usul fikih. Dulu Imam Syafi'i itu bencinya sama orang kaya itu Masya Allah, karena beliau lahir miskin dari komunitas miskin, dan beliau referensinya miskin itu lebih menyelamatkan karena lebih ringan hisabnya. Itu malaikat bagian hisab. Kalau ngisab orang miskin kan pusing, nggak ada yang bisa dihisab kan.
Mau dihisab apanya? Hanya beras 1 kilo kan nggak ada dosanya kan karena darurat. Tapi setelah beliau ngaji usul fikih masyhur itu, beliau datang ke Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Ini asal usul beliau ngarang kitab Ar-Risalah. Itu emas itu tumpuan di meja. Kalau ngitung uang itu di depan umum. Makanya ini juga jadi fikih. Makanya menurut saya kiai-kiai itu kalau ngitung uang banyak kesunatannya di depan umum. Biar orang nggak kepikiran nyalami template. Karena uang kiainya sudah banyak. Itu Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani itu kalau ngitung uang di ruang tamu. Imam Syafi'i ini penguatan terhadap nama Ar-Risalah Bunyai Aina, karena Ar-Risalah itu nama kitab Imam Syafi'i paling melegenda. Kenapa engkau ngumpulkan uang sebanyak ini? Engkau orang alim. Biasanya orang alim itu gak suka uang, gak suka harta. Terus Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani ini guru kedua, termasuk guru kesekian lah dari Imam Syafi'i. Oh berarti saya orang alim, orang soleh gak punya uang. Iya orang alim biasanya gak punya. Sudah tak kasihkan orang fasik biar dipakai dugem, dipakai main perempuan, dipakai judi. Jangan, pakai jenengan saja. Kalau orang soleh nanti manfaat. Oh berarti orang soleh oleh sugih pun angsal. Semenjak itu Imam Syafi'i berpikir rubah. Awal perubahan itu karena beliau ngaji sama Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, beliau menjadi al-usuli, orang yang berpikir secara usul fikih. Lama-lama terus beliau ngarang kitab yang terkenal itu namanya kitab Ar-Risalah. Terus nama Risalah itu semoga nama yang tidak main-main, benar-benar nama yang mencerminkan keilmuan yang dalam. Karena di kitab Ar-Risalah itu Imam Syafi'i benar-benar menganalisis cara al-istinbat minal kitabi was sunnah. Ya, terus beliau kalau ditanya masyhur itu ya, apa dalilnya perempuan misalnya mimpin, beliau cerita inni wajadtum ra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli syai'. Semuanya itu ada dalilnya. Meskipun nanti ada aturan-aturannya, tapi Imam Syafi'i itu begitu fasih. Dan ini bisa kita lihat kalau kita belajar kitab Ar-Risalah, karena logika yang dibangun kayak tadi. Boleh nggak perempuan jadi polisi? Pertama pilihannya pasti tidak boleh, karena ada wilayah-wilayah yang ekstrim, takut diperkosa, takut mengalami pelecehan seksual macam-macam. Tapi ketika pertanyaannya dibalik, ketika kejahatan ada yang bentuknya nyuwun sewu pemerkosaan dan harus dites, terbukti tidak diperkosa apa-apa. Terus kalau polisinya lelaki semua itu gimana? Begitu juga dokter kandungan. Dulu itu geger, dokter kandungan itu boleh nggak dari lelaki? Geger. Tapi setelah Basul Masail didatangkan dokter kandungan, itu dari 10 yang tes, itu yang lulus lelaki semua, yang perempuan nggak lulus. Karena ketika melihat pendarahan, si perempuan ini kaget terus pingsan. Akhirnya yang dablek-dablek ini yang lulus jadi dokter. Nah, akhirnya terus mulai ahli fikih itu mikir dari penjelasan tadi. Apalagi kalau menunggu lama, terus jaraknya jauh, dia harus ke tempat prakteknya malam-malam. Kan kadang bayi juga mintanya lahir 1:30 dini hari. Nah, itu kan juga repot itu kalau singkat cerita akhirnya mau tidak mau ahli fikih ini mendengar dengan kondisi-kondisi seperti itu. Lagi-lagi jawabannya di kitab Ar-Risalah. Jadi kitab Ar-Risalah itu kitab di mana Imam Syafi'i itu berargumen. Sama seperti tadi, kiai besar diundang di musola kecil itu kalau nggak datang, dulu dianggap sombong. Mentang-mentang sudah besar diundang musola kecil nggak mau. Tapi setelah ada fikih itu, pikirannya dibalik. Wong jatah kiai cilik kok dijupuk yo gitu. Nah itu kalau toko-toko besar boleh di kampung-kampung kan kasihan yang ibu-ibu pedagang. Nah sekarang kalau kiai besar, payune kiai desa pendak manakipan ae sing kiai ini teko, kiai gede. Apa dadi lakone ra sida kan begitu. Wong saya berkali-kali ngalamin tuh, kalau saya nggak datang di acara-acara gitu, mesti kiai kampungnya matur nuwun Gus jenengan gak teko. Muga ya karena mereka jadi lakon tapi kalau saya datang kan mahjub. Nah itu kan terus jadi mindset fikih juga. Ternyata cara pandang, oh nak teko kiai yang sopan, kiai gede kok diundang musola cilik teko. Itu mungkin kata orang banyak seperti itu, tapi tanyakan kiai RT itu. Sopan opo? Jupuk rezekine wong kan begitu. Nah, fikih-fikih seperti ini itu adanya di kitab Ar-Risalah itu. Jadi Ar-Risalah itu kitab yang luar biasa. Jadi berkali-kali kalau matur sudut pandang itu harus kuat ya, sudut pandang itu harus kuat ya. Tadi misalnya Imam Sya'roni dulu itu ditanya kenapa engkau sekarang suka jadi orang kaya padahal dulu anda senang jadi orang miskin.
Beliau cerita ada ulama ditanya seperti itu terus ngendikan li'afuza biladzatil khitab, supaya saya kalau ada khitabnya Allah itu tidak ngenes. Khitab apa? Wa anfiqu fisabilillah, kamu harus berderma di jalan Allah. Uang saja tidak punya kok disuruh berderma, supaya kalau baca Quran itu tidak ngenes teman-teman itu. Misalnya wajah itu bi amwalikum, saya tidak punya harta. Nah, ya semuanya walhasil saya minta lah, baru karena kitab Ar-Risalah itu yang miskin gak seneng karena nanti tidak ada hisab, yang kaya juga seneng karena lebih manfaat pada orang banyak, yang nggak jabat yang seneng karena meringankan hisab, yang jabat seneng karena pahalanya banyak karena ngurus orang nopo banyak. Kalau nu aslinya terkenal ini bukan seneng, nanti saat ini kalau bukan nanti ngurus median bukan nanti pasrah pangeran sebuah urusan. Tapi dongo menolak itu bukan wani kalau pangeran. Mereka engkau nak sing wong carane ngaji gratisan liwat wong koyo kulo-kulo ngeten iki. Karena kalau yang terkenal itu semuanya matre, itu juga repot umat. Tapi nak kulo terkenal kulo yo repot. Wis la haula wala quwata illa billah wa hasbunallahu wa ni'mal wakil. Jadi kulo suwun niki memang diminta ngaji ilmiah nggih. Kulo minta pondok ini harus menjadi pondok ilmiah. Yaitu misalnya ada dokter yang muslim, muslimah, soleh, solihah, anggap saja itu awal dari praktek islami di dunia apa? Kedokteran. Misalnya di kepolisian juga sama, di birokrasi juga sama, karena berkahnya hidup itu kalau dikawal orang soleh. Wa maka nawau li'adzibahum wa anta napa fihim. Komunitas yang tidak soleh, ada satu saja yang soleh. Soleh itu bisa materinya karena soleh, kayak para habaib atau Rasulillah, atau soleh karena perilakunya, atau soleh karena keinginannya. Itu semuanya berkah, menjadikan azab ini tidak turun. Wa maka Allah liyu'adzibahum wa anta napa fihim. Terus kula mboten saged matur kata-kata, wong kula teko tok pun sopan, pun gajaran kula pun kathah niku pun. Kula nak ngaji di rumah pakai kitab itu bisa 2 jam, bisa 3 jam. Tapi kalau ngaji seperti ini itu kan koyok kedikte gitu. Temanya diatur, jamnya diatur. Saya itu kiai yang paling pantangan diatur, tapi karena kalah sepuh ya sudah, jadi ganjaran ngaji ini tidak ilmiahnya tapi tawaduk saya gitu. Dimugi barokah tawaduk niki kula nggih untuk barokah Pondok Lirboyo ngoten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Padahal ibu-ibu dan pemirsa ini berharap masih 2 jam lagi ya Bu. Mohon izin nyun sewu Gus Baha. Ini kita akan memberikan kesempatan kepada ibu-ibu nyai yang akan bertanya, dan ini pertanyaannya memang harus ditanyakan pagi hari ini karena kehadiran Gus Baha benar-benar sudah ditunggu-tunggu. Sepertinya bisa dimulai dengan pertanyaan yang pertama. Sinten monggo? Oh nggih, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus badhe nyuwun pirsa, di era milenial ke para ibu-ibu, para emak-emak yang biasanya kan ibu-ibu sak menika arane emak-emak. Yang pada waktu masa lalu dereng mengenal dereng mengenal dan memahami perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti saat sekarang, kadang-kadang merasa bingung. Ibu-ibu merasa bingung menghadapi tantangan pendidikan di masa sekarang ini. Peserta didik sekarang dituntut paham dan bisa mengoperasikan perangkat multimedia sosial supaya tidak tertinggal oleh perkembangan pendidikan yang sekarang ini perkembangannya sangat pesat. Sementara di sisi lain banyak informasi kurang mendidik yang bersumber dari perangkat multimedia tersebut. Ngeten Gus, ibu-ibu menika kadang-kadang bingung. Santri mereka kan boten pareng beto HP. Tapi sekarang niku pendidikan memerlukan kita harus pakai HP.
Nah, yang ibu-ibu itu mau mengikuti itu sudah kadang-kadang sininya sudah tidak nyambung. Diwarai WA mawon kadang-kadang mboten sakit, nah mungkin kalau santri itu sudah mengunci HP-nya, kita tidak ngerti ini bagaimana caranya kalau dikunci, jadi tidak bisa. Terus bagaimana Gus caranya kita itu bisa mengarahkan anak-anak sehingga anak-anak itu walaupun pakai HP bisa bisa mempergunakan dengan sebaik-baiknya. Kadang-kadang di pondok itu sudah diberi jam, nanti jam segini ditumpuk, tapi wong ya anak ya tetap anak, kadang-kadang ya diselipkan. Kemudian pertanyaan kita sebagai orang tua dari anak-anak kami, baik para santri atau anak kami sendiri, apa yang harus kita lakukan? Repot, HP saja tidak bisa, apalagi laptop. Padahal anak-anak itu kalau mencet itu sudah tahu apa-apa. Sedangkan kita yang tua tidak ngerti caranya mencet kadang-kadang. Kemudian bagaimana gini Gus, supaya anak-anak itu juga bisa mengikuti zaman tapi selamat sehingga mereka bisa pinter dalam ilmu pengetahuan tapi juga hatinya selamat, bisa selamat di dunia dan selamat di akhirat. Matur suwun. Monggo Gus Bahak. Nggih. Ingkang utus Gus Bahak kula mboten wantun nolak nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus, sekarang di pesantren-pesantren itu banyak para ibu nyai yang memiliki peran lebih besar dalam mengasuh para santrinya dibandingkan peran Pak Yai. Tapi ketika ada ibu nyai yang namanya tercantum sebagai pengasuh, masih banyak masyarakat yang memandang tabu ini Gus, atau tidak etis. Bahkan dalam sebuah lembaga yayasan, seringkali perempuan-perempuan itu dimarginalkan. Padahal perempuan itu kalau diberi kesempatan luar biasa Gus, laki-laki kalah semuanya. Kadang pendapatnya itu tidak dihiraukan, meskipun sebenarnya bagus. Dan ini loh Gus, saya minta keadilannya Gus. Dalam menyikapi kenyataan seperti ini, kita sebagai kaum emak-emak itu harus bagaimana? Saya menuntut keadilan Gus, dari Pak Yai, dari panjenengan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya nanti yang ikut jawab Bu Gubernur ini kan masa mau jadi pemimpin tidak mau jawab problemnya. Udah datang pakai helikopter, ada pertanyaan nggak mau jawab. Saya ini ganjarannya sudah terlalu banyak, 5:30 sudah datang, nanti diminta ikut meletakkan batu pertama ya. Oke. Terus begini Bu Nyai Nur Iskandar ya. Jadi saya punya cerita dari Bapak, juga cerita ini pernah ngendika Mbah Mun. Ada filosofi ilmiah yang nggak bisa diganggu gugat. Ini harus kita camkan. Misalnya begini, al-insan abdul ihsan. Manusia itu pasti mudah diperbudak atau dikalahkan oleh kebaikan. Singkat cerita, ada seorang kiai waroi zuhud, di rumah nggak ada TV, nggak ada HP, nggak ada motor. Saking inginnya anak itu nggak terkontaminasi TV, nggak terkontaminasi HP, juga nggak sering keluyuran ada motor. Tapi apa yang terjadi? Anaknya ini malah pertama punya HP atau memakai HP dipinjemin temannya. Kebetulan temannya itu tidak sholat. Pertama
naik motor juga dipimpin orangnya yang nggak sholat. Pertama tahu TV juga di tetangga, komunitas keluarga yang tidak sholat. Sehingga perasaan anak ini hanya punya utang jasa sama orang yang tidak sholat. Lama-lama kenangannya apa? Ternyata orang yang tidak sholat itu lebih manusiawi ketimbang yang sholat. Singkat cerita anak ini akhirnya nggak sholat. Ketika anaknya itu nggak sholat, orang tuanya itu coro jawan itu tobat, minta maaf sama bapak, sama saya. Era kiai saya minta, karena melihat Mbah Maimun itu di rumahnya ya ada TV, bapak saya di rumah ada TV, juga ada motor. Ketika sowan, walhasil intinya diceritain kenapa banyak kiai alim yang longgar, di rumah ada TV, ada HP, ada motor. Ternyata karena jangan sampai anak kita pertama merasa utang jasa itu sama orang lain. Nah, kalau orang lain ini yang orang nggak bener bisa berabe kan. Nah pondok juga gitu, kalau terlalu ketat HP, terlalu ketat apa, ternyata HP ini barang mewah, barang wow, kebetulan yang nilai orang lain, dan akhirnya santri ini merasa utang jasa sama orang. Nah, ya kalau orang lain ini tepaan orang soleh, kalau enggak. Makanya ibu-ibu juga situ, senyum tuh barang mewah, ternyata bapak-bapak kenangannya sama bakul kopi, tidak sama istrinya. Akhirnya yang diingat ya bakul kopi, karena senyum itu mewah. Ini sekaligus jawab pertanyaan yang enak, minta keadilan. Saya juga minta keadilan. Ya itu sudah komplit, jawaban itu sudah. Pokoknya kita kondisikan al-insan Abdul Ihsan. Jadi itu tidak bisa ndak. Makanya ngelola anak-anak itu ya harus hati-hati, ngelola istri, ngelola suami, ngelola komunitas masyarakat. Kenapa kiai itu harus dermawan? Kenapa orang baik harus dermawan? Kalau yang dermawan orang fasik, pasti orang fasik ini yang punya pengaruh, karena al-insan Abdul Ihsan. Makanya ini kembali lagi ke kitab Ar-Risalah tadi. Saya berkali-kali kalau ngaji bilang, tasodaku walau bitolkoti wajin. Kamu disuruh sodako meskipun senyum. Senyum itu dalam fikih formal dikatakan sunat. Tapi dalam konteks sudah kompetisi itu bisa wajib. Di rumah nggak pernah ada senyum, di warung kopi ada senyum terus. Kira-kira menang mana? Sama. Ketemu preman disuguhi kopi senyum, sowan kiai diamu itok. Akhirnya masyarakat mau ke preman karena di sini lebih dimanusiakan ketimbang kalau sowan kiai dimarah-marahin tok. Akhirnya konsep Nabi tolkoti wajin tidak lagi kita katakan sunnah tapi wajib. Makanya berarti ibu-ibu senyum sama suaminya wajib. Tapi kalau disenyumin terus ya wong lanang ya dablek itu dikira agak pernah salah. Berarti marah juga. Ya sudah, tidak usah diwajibkan, sudah dilakukan, alhamdulillah. Jadi menurut saya ngadepi fenomena sosial apapun kita harus punya kaidah ilmiah yang permanen, yaitu al-insan Abdul Ihsan. Semuanya fikih, semuanya solusi, semuanya teori itu pasti kembali ke situ. Kalau kita lebih menarik karena ihsan kita, pasti orang ke kita. Tapi kalau kita jeblok secara sosial, ya dibayangkan Allah itu walaupun tafatur lidal qalbi lan faddu min haulik. Kalau seorang pemimpin itu kok wangkot, angkuh, tidak simpatik, pasti lan faddu min haulik, pasti orang itu bubar. Jadi itu jawaban umum, tapi insya Allah menjadi solusi untuk ngelola anak kita. Saya sampai sekarang itu ya biasa ngedusi anak saya, jalan-jalan sama anak saya, supaya utang jasanya anak itu sama orang tuanya. Istri saya itu keluarga Sidogiri. Itu saya pernah bilang, kalau anak saya minta uang jajan meskipun saya tidur agar dibangunin oleh anak saya. Kata istri saya kan yaitu nanti melatih tidak sopan. Tapi akhirnya saya beri penjelasan secara ilmiah. Yang wajib jajan anak itu orang tuanya, jangan sampai ganggu mbak-mbak atau kangkang. Sehingga korbannya ya harus saya, bukan orang lain. Jadi kita harus kadang-kadang lebih bicara ilmu ketimbang akhlak. Apa artinya anak kita berakhlak sama orang tua, tapi anak kita pas mau jajan ngel-ngel orang lain. Nah hal-hal seperti itu supaya apa? Anak kita punya kenangan, saya bisa jajan karena bapak saya bisa jajan karena dituruti bapak saya. Tapi kalau kenangannya sama tetangga, dan kebetulan tetangga kita misalnya kurang baik, maka nurutnya sama tetangga yang kurang baik ini. Jadi ini menurut saya, ini karena masalah ijtihad. Neng Ana boleh gak setuju ya, karena ini masalah ijtihad. Tapi harus setuju, satu-satu diundang kok orang dituruti fatwane kan. Tapi jelas kaidahnya itu tadi pegang al-insan Abdul Ihsan, sehingga kita bisa ngelola gimana orang-orang baik itu berjasa.
Makanya ketika Rasulullah SAW masyhur itu, inna hadatin irtadaituhu li nafsi wala yusliha li hadatini illa sakha wa husnul khuluq. Agama ini sudah final, cuma yang bisa mengawal agama ini hanya dua, yaitu dermawan dan husnul khuluq. Jangan sampai orang lain yang nggak benar lebih berempati, lebih dermawan, sementara yang soleh kurang dermawan atau kurang empati, sehingga kompetisinya orang soleh ini kalah. Ya, saya kira demikian. Ini mohon terakhir, mohon assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah teman-teman, jadi itulah reaction ngaji kita bersama dengan Kiai Haji Bahodin Nur Salim atau Gus Baha, yang mana Gus Baha kali ini itu ada ngaji bersama dengan Bank Mandiri dan juga bersama dengan Bu Hovifah serta Mbah Kiai Anwar Mansur. Dan ini ada dua video yang kita gabungkan menjadi satu ya teman-teman. Di antara beberapa pilihan judul yang kita buat yaitu Rahasia Talqin Kubur dan Keajaiban Nabi Yunus, ngaji Gus Baha bersama Bank Mandiri. Kemudian Gus Baha mengapa soal ujian kubur boleh dibocorkan, dan rahasia menghadapi istri cerewet, serta logika tauhid Gus Baha bongkar teori kultur Nabi Yunus, dan cerita Bu Hovifah, cerita lucunya Bu Hovifah yaitu ketika datang ke acara haul beliau memakai helikopter, dan ini dikocok oleh Gus Baha. Kemudian Gus Baha terbaru rahasia tahiyat, syafaat Rasulullah, dan cara menghadapi perempuan. Nah teman-teman, Gus Baha ngaji terbaru membongkar rahasia teori kultur, keajaiban tauhid hingga makna mendalam at-tahiyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kita ini teman-teman, channel Ngaji Nahdlatul Ulama. Video kali ini merupakan rangkuman reaction ngaji bersama dengan Kiai Haji Bahodin Nur Salim atau Gus Baha dalam dua sesi yang spesial, kajian bersama Bank Mandiri Kudus, serta yaitu tentang kisah Nabi Yunus, dan juga mengenai haul Mbah Hamid Pasuruan yang membahas mengenai kemuliaan Rasulullah Muhammad SAW serta faidah sholat dan serta keajaiban at-tahiyat. Gus Baha menjelaskan dengan sangat jernih bagaimana Allah mendesain kultur dalam beragama, rahasia dibalik talqin kubur, hingga kisah-kisah penuh hikmah yang dibalut dengan humor khas beliau. Pada poin utama kajian di sesi pertama yaitu rahasia Nabi Yunus dan teori kultur, serta rahasia talqin. Dalam sesi bersama Bank Mandiri, Gus Baha menekankan pentingnya berdakwah sesuai kultur. Dakwah dan kultur itu harus dipadukan. Belajarlah di mana saja, tapi bawalah ilmu yang bisa tumbuh di Indonesia. Ini sesuai dengan budaya setempat Indonesia. Jadi ketika berdakwah ya harus sesuai dengan kondisi sosial di situ, di mana ada, ketika kamu ingin menguasai suatu kaum maka kuasailah bahasa kaum tersebut. Kemudian kisah Nabi Yunus alaihissalam mengupas teori kultur saat beliau ditelan ikan paus atau ikan nun, dan bagaimana Allah mengatur keimanan suatu kaum. Kemudian ada logika talqin kubur, mengapa membocorkan jawaban mungkar nangkir malaikat mungkar nangkir itu boleh ya, diperbolehkan dalam Islam. Ini adalah bentuk kasih sayang Islam ataupun kasih sayang Allah kepada kita semua. Ujian yang sebegitu sakralnya saja tetap dibocorkan, dikasih tahu dulu gitu kisi-kisinya. Kemudian mengenai kebenaran absolut menghadapi kematian dengan tenang karena keyakinan penuh pada sifat Allah yang terkandung dalam Asmaul Husnanya Allah Subhanahu wa taala. Itu merupakan rahasia kita untuk bisa mati dengan tenang. Kemudian ada tauhid dan logika memahami eksistensi Allah melalui awal mula penciptaan, yaitu ada Nabi Adam dan Nabi Isa. Ketika Nabi Isa itu diciptakan tanpa adanya bapak, Nabi Adam malah tidak ada bapak, tidak ada ibu. Nah ini pentingnya. Jika Nabi Isa dijadikan Tuhan karena itu, maka bagaimana dengan Nabi Adam? Itu kan jauh lebih luar biasa lagi. Nah itulah eksistensi Allah melalui awal mula penciptaan. Kemudian poin utama kajian di sesi kedua rahasia at-tahiyat dan syafaat, di mana dalam acara haul Mbah Hamid Gus Baha membahas mengenai mana ibadah bersama dengan Mbah Yai Anwar Mansur dan juga ada Bu Hovifah tentang faidah tahiyat. Duduk tahiyat itu sama dengan sowan langsung pada Rasulullah dan menziarahi seluruh wali Allah. Kemudian ada negosiasi para wali. Kelebihan waliullah adalah selalu menegosiasikan kemudahan bagi umat melalui rahmat Allah. Nah ini selain Rasulullah yang mempunyai sifat sangat mementingkan umatnya, para waliullah pun juga sama, yaitu mencarikan dalil atau menegosiasikan suatu hal yang berkaitan dengan ibadah itu agar ibadah yang paling mudah bisa dilakukan oleh umat. Kemudian ada keistimewaan Rasulullah, yaitu perbedaan mendasar pertemuan Allah dengan Nabi Muhammad,
dibandingkan dengan pertemuan Allah dengan Nabi Musa alaihissalam. Tentunya sangat berbeda nggih teman-teman, karena Nabi Muhammad itu yang meminta itu Allah, sedangkan Nabi Musa itu yang meminta ya Nabi Musa sendiri. Kemudian ada kisah unik dan humor cara Rasulullah menghadapi kecerewetan Sayyidah Aisyah hingga gojlokan lucu Gus Bahak tentang menghadapi perempuan. Nah, ini termasuk salah satunya gojloki Bu Khofifah, dan ini apresiasi juga untuk Bu Khofifah. Dan ada beberapa kajian ini menegaskan bahwa Islam itu bukan hanya soal hukum yang kaku, melainkan tentang logika akal yang sehat dan rasa yang nyaman atau tumak ninah dalam menjalani takdir Allah. Kalau kita ridho dengan takdir Allah, maka Allah akan ridho pada kita. Gus Bahak mengajarkan kita untuk selalu optimis mengharapkan rahmat Allah, karena rahmat Allah itu tidak terbatas baik di dunia maupun di akhirat. Itu aja teman-teman, semoga menjadikan kita sebagai penerima ilmu yang manfaat dunia akhirat untuk kita semua. Semoga ini menjadi ilmu yang manfaat dan juga amal jariah bagi Gus Bahak yang bisa berkah dan berkahi untuk kita semua. Teman-teman, kita doakan bareng-bareng semoga Gus Bahak senantiasa sehat, panjang umur, diberkahi kesempatan untuk terus-menerus memberikan keilmuan-keilmuan yang baik kita semua, serta semoga kita bisa istiqomah ngaji bersama dengan Gus Bahak dan para ulama-ulama dan tutul ulama lainnya. Itu teman-teman, dukung terus dakwah kita di channel ini dengan cara like video ini, subscribe di channel ini, dan juga share ke teman-teman yang lain. Bagikan deh teman-teman biar semakin banyak yang mengaji dengan Gus Bahak. Itu saja, terima kasih, mohon maaf banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.